Okay, yes, all right. Oh my, okay. All right, now let us continue class. So we have already done the review for the present simple, and then let's go on with our lesson plan 1, 2, 3. Then number 4 is past simple tense. Now, past simple tense, I'd like all of you to open. Here you are, to everyone, your module on page 11. Sorry. Okay, 11, then the past simple. Okay, past simple, right? Past simple. So let's focus on everyone. Please open your module. You can have it the hard copy like this, or you can check your LMS, then you can open that page. And then let me check it. Hi, Grady. Good to see you again, Grady. Sorry, there has been a change in the use perhaps username and password, not your Zoom meeting code, right? Okay, now last week we read the first paragraph, if I'm not mistaken. Is that right? Will you please, let's say, Brina, will you please help Brina? Brina, hello, Brina. Hi, Brina. Yes, Brina. Would you please read once again page 11, the first paragraph? The first paragraph only as the introductions. There are 3 things that I shared and I asked you to underline last week. Last week. Okay, the past simple tense. Our module page 11, past simple. Okay. The past simple. Yeah, that's right. The past simple is a verb tense that is used to talk about things which happened before, now, or in the past. It emphasizes that the action is finished and may refer to past habits. The past simple is usually used with time references such as yesterday, last week, 2 years ago, this morning. Thank you. Yes, thank you, Brina. All right. So, class, you can at least get 3 points, or you can underline the first words is in the past. So, past simple tense is used, or a verb form that is used to talk about or to tell about the things that happened in the past. So first of all, we underline the words in the past. And then it emphasizes that the action is finished and may refer to past habits. Second words that you need to underline are past habits. Past habits, the words refer to things that you used to do, or things that you did in the past, but now you don't. Maybe you don't do it anymore, right? Past habits. And then the third point we need to accentuate, or we need to emphasize, the past simple is usually used with time reference. Okay, time reference, right? So the time reference, the examples, you can read it, like yesterday, kemarin, last week, 2 years ago, minggu lalu, 2 tahun lalu, even this morning, pagi ini. Okay. Wow. I guess this camera a bit high. I mean, yeah, so no problem. And then the past tense, for example, if you use go and then use the second form went, go went, like we studied in the grade 6 or 5, 6
in the elementary school. So this is a very, it's not very new, right? So again, let's continue. The tense is usually formed by adding ed, or aid, it, yeah, that is for the regular verbs. So we know there are two forms of the verbs in the past, right? Regular and irregular. And regular, you just add, for example, live, the word live. And the past form of the verb live is lived with D, right? Live D, past. And there are also some verbs which are irregular. It means that they change the form, like go, when, gone, go and when. Right? The past tense is when. Yeah? Eat, ate, or eat, at. Yeah? So they change. Well, we call it regular, teratur, and irregular. So that's it. Then we can have a look at, maybe last week I touched on that, but it's okay. We jog our memory by looking at the table one more time. That is a past habits. The example, you often brought your lunch to school. If you want to deny or to say the negative, you did not often bring your lunch. Remember, in the present tense, you use don't and doesn't, or do not and does not for negative, right? But in the past simple, we use did not. Kata kerja bantunya adalah did not. Yeah? You didn't often bring your lunch. So remember, did not, and then the base verb of brought, that is bring. Bring, membawa, that is irregular verbs, and the past is brought. So you often brought your lunch to school. You didn't often, or we eliminate often, for example, to simplify it. You brought your lunch. You did not bring your lunch. So return to the first verb, first form. In interrogative, if you want to make a question, you can put the helping verb or the auxiliary verb in front of the sentence. That is, did you bring? Yeah, did you bring? Yeah? And then they used to play badminton refers to the past habits. Yeah? Used to. Yeah? Used to. It doesn't have anything to do with menggunakan, but used to in this context is dulu biasanya. Yeah? Then in negative, we use it did not use without D. Did not used to play badminton. Still the same, play, infinitive, or the first verb, right? And then if you want to make questions, did he or did they used to play? Okay? And of course, there are some time references that you need to know, like last week, a long time ago, as previously stated, that they are yesterday, last month, last week, last year, and even this morning, right? So before we go on to activity 1, let's check this one. Pass, cross. So maybe you want to do this one, right? And let me use my own quiz. Just give me some time. Click here, and then we go to bit.ly. That is pass cross. Here you are. Click. Yeah, that's it. That's it. Did we do it last week? So let's try it once again. Okay. Click and then minimize it, and then I'd like to share it with you. Share screen. Pause symbol, crossword, here you are. Click. Yeah. Now put it over here. Okay. So let's say number 1, for example. This is before we do activity 1, right? Activity 1. Number 4.
She knew the answer yesterday. Do you still remember what is the past form of no? Yeah. Rika, very good. Brina, yes. One more confirmation, please. Oh, yeah. Thank you, Kane. Wonderful, Kane. And then Kanes, then new. So put it. So that is no new. Okay. And then let's go on to this one. Number 2, Tom read 3 books last week. Time references last week. So, wow, that's wonderful. Yeah. Right. Wait. And so many of you answered. It's in Rena, misspell, but it's correct. Erika, and then Karne, Brina, Rena. Yes, so that is red. Okay, put it read, red. Yeah. So the same spelling, but different pronunciation. See? He drank so much coffee last night. So I could not sleep well last night because I so much coffee. So drink, yeah, wonderful. Yes, very good. Now let me see who is the first. Carney, and then Erika, and then Brilia, Brina, and then Brilia, correction, Gusvin. Very good. Yes, class, you are quick-witted. Cepat tanggap. Yeah, here you are. Click, and then let's go to number 1. What can we do this? Number 1, I heard a new song on the radio yesterday. Whoa, Reina, well, good. Yes, Carney. And Carney, you still made a mistake. Yeah, Brina, yes, Kusvin, that was very good. Yeah, thank you for answering. The first is this one, heard Erika. So heard or one more. Wait a minute. Yes, that's right, Ganesh. That's right. Heard. And then what about this number? Click. We drive to Surabaya. What is it? Wait, sorry. Yeah. Last month. So last month in the past, so we use the second form of the verb drive. What is it? Wow, yeah. Rika, again, you're the first. Karne, Kernes, Brina, all of your answers are great. Yeah, goose win. Yeah, that's true. Yeah. So all are correct. Yeah, drove, drive, drove, driven, drive, drove first, right? And then here, let's find it, the vertical. My brother for Jakarta last week. Yeah, very good. Whoa, yeah. So number 1, let me check. Oh, Karni, Erika, Brina, Rena, Kanes, Guswin. Whoa, Wina. I'm sorry, this is the wrong Wina, but those the other answers are correct. So left. Yeah, you answered, most of you answered correctly. Wonderful. Left, sebelah kiri, but this is not, it's a verb, is leave, meninggalkan, atau berangkat. What about horizontal? We lend John 50,000 rupiah. We minjamin. Oh, come on. That's it. Vina said wrong. So Carney, wonderful. Yes, Erika, Brilia, and then Rena, Brina, Vina. Yes, that's it. Okay, left. No, so left. What is it? What is it? Land with T. Correct. Yes. Well, Vina is land tanah ya. Kenes land tanah. That means tanah. Okay, land is L-N-E-D is the first form, and then the second or the past form is land. Okay, land. Right. So let's go to number 3. So Dave lose his ski last Friday. Wow, wonderful, Karne. Yes, the first, Kernes, Brina. And then Gusvin, very good. So that is, let's say, put it here. Thank you. Also, Wina lost. Yeah. And that is correct. Lose, loss. And then another 2. My mother forget to buy milk yesterday. Forgot. Yo, Erika, number 1. Brina.
Yeah. So let's say forgot Erica, Carney, Brina. Wow, wonderful answers. Kernes, great. Brilliant, very good. So you put it here. Forgot, forgotten, right? See, here you are, click. And then last number, of course, what they say. They sent me an email earlier. So past tense, send. Whoa, that's great. So, yeah, wow, brilliant, number one, Guswin, Erika, Brina, Ganesh, Vina, Carney. Wow, wonderful. You all are good students. And put it E-N-T, sent. Okay, so I don't think that we need to spend a lot of time in talking about past simple tense. So you are good. Yeah, put it over here, the chat box. Now let us continue. So let me see my lesson plan. So you are in through past tense. Yes, already past form. Okay. All right. So maybe we need it's not very difficult. Activity one. Why do you think we can do it number 1 to 10? If it's possible, you finish it. Yeah. Now let's do it like this. Number 1 to 10 will be done orally. You still remember that one as an exercise. And 11 and 20 will be taken into account to your score list. Yeah. All right. So number one, yeah, number one, activity one. Let me write it here. Not only to Erika, to everyone in the meeting. So let us focus on our module again, page 11, activity one. Let's do it number 1 to 10. Yeah, and 1 to 10. Okay. Number 1 to 10. And then we'll discuss it number 1 to 10, right? And 11, 20 will be your score later. Number 1. So what do you think? Grade D. What is the past tense of beat? Sorry, brilliant. Yeah, brilliant. That's great. Number 1, 2, 3, 4. You have done it, brilliant. Say now that is the past participle, bentuk ketiganya karena ya, beaten. Ya. What about the past tense? Siapa yang bisa jawab past tense? Come on, ayo. What is beat? Let's see chat number we have done. I think. Oh yeah, Erika. Oh, Erika, you have done it number 1. Then we will check it once again. And then, all right, yes, that is brilliant. Yeah, beat. So number 1, 2, 3, 4, 5. Will you read it? Say Erika. Number 2, 3, 4, 5. Will you, can you activate your mic, please? Your mic. And then yes, and then you read number 2, 3, 4, 5 in the past tense form. Beat, and then become what? Become. Yeah. Number 2. Would you please read? Became. Yes, became. Yeah, became. And then number 3, choose. Chose. Yes, chose, single O, chose, right? And then number 4, cut, yeah. So cut the first, cut the same form, past tense, cut. What about number 5? Drew. Yes, drew, yeah, drew, yeah. D-R-A-W and then D-R-E-W, D-R-A-W, drew. Okay, that's wonderful. Yes, very good. So let's check it. Oh, wow, brilliant. Thank you. So would you please read number 6 to 10? Yes, 6 to 10, brilliant. Drive. You have already done this. So yes, drive, drove. Eat. Ate, yeah, A-T-A, ate. Fall.
Fell. Feel. Felt. Felt. F-A-L-T. F-E-L-T. Yeah. Felt. And then 10. Get. Got. Yeah, wonderful, correct, yes. So 11 and 20, I'd like to get this nilai harian. That's not very difficult. So can you make it in 3 minutes? Number 11 to 20. Okay, I'll be back in 3 minutes. We need to record it. Oh my, yeah. The computer is a bit fussy, right? Now, number 13, go, went. Okay, so 13 right here, 13, went, right? Go, went. Number 14, now let me read the answer, Vina. 14 here, heard. Wonderful, Vina, heard. And then number 15, make it quickly. So I'll check number Erika answer. Erika, number 15. Hit. The same. Hit. Wonderful. Yeah. Okay, see. So past tense is not new. So we will just do it in the text. Okay. Now let's together 16, 17, 18, 19, 20. Would you please read? Would you please read, say, Wina, Brilia, Erika, and then Kane? I think I'd like to invite Wina. Wina, would you please read nomor 16 sampai 20? Ya. Nah. Number 16, heard, 17, kept, 18, knew, 19, learned, 20, left. How do you spell learned in the past tense? L? Yes, Bina, L-E? E-A-R-N-T. Yeah, wonderful. So I'd like to type it to everyone, so that you can check your work, ya. So 16, heard sama, and then 17, keep, and then cap. I guess Excel can you listing, right? Keep, cap, no, 18, no, and then you say new, and then 19, learn, but now learn with C, learn. And then 20 leave becomes left. Wow, it's nice, yeah. Okay, you heard, cap, new, learn, and left. Okay, so that's time for collecting your score. Here you are. Brilia, out of 10 numbers, 11, 20, how many mistakes did you make? Also, please pay attention to the spelling, right? Okay, number 1, Brilia. Brilia. Hello, Brilia. Okay, Brilia. Wait a minute, Brilia. Yeah. Hello, Brilia. No mistake. How many mistakes? No mistake. Yeah, okay, thank you. Wonderful. And then Jessia, that is halaman 11, activity 1. Okay. Jessia, ada Jessia? Halo Jessia. Oh ya, Jessia tidak ada. Kemudian Leo. Halo Leo. Oh, we only have 5 minutes left. Okay. Oh, no, that is... Mr. Yudi? Yes, Rina? Can you check the answer of number 13 until 15? 13 until 15. Okay. So 13, go. The correct answer is went. Yeah, when. I think I've already said it. Here you are. When. And then number 14, here becomes heard. Yeah, here, heard. Yeah. And then number 15, hit. And then number 16, heard. The same, heard. Just like hit, heard, right? So that's it, Brina. So I have already
put it in the text. Okay, Vina. So number 13, let me repeat because it seems that I sent it to Vina only. When, and then 14, heard, 15, hit. Yeah, here you are. So to everyone, click. Yeah. When, heard, hit. Okay. So again, brilliant, no mistake. What about Chesia? Chesia is not present. And then Leo, David, Leo, no, Leo. And then Rena, no mistake. No mistake. Wow, wonderful. And then Excel, are you Excel? Excel? Yes. Yeah. How many mistakes did you make, Excel? 2. 2. Very good. Erika. Hello, Erika. No mistake. Wonderful. Harrison ada tadi ya, Harrison. Hello, Harrison. How many mistakes did you make for exercise or activity 1 on page 11? Tell me. Okay, thank you, Leo. Wonderful, Leo. Oh, got it, Leo. Yeah, where is it, Leo? Leo, then 2 mistakes. Yeah. Harrison, perhaps you will tell me later. And then Kuswin. Yes, Kuswin. 1 mistake. 1 mistake. Okay, and then Carney. Now, what about you, Carney? Carney, hello, Carney. Yes, that's wonderful, Carney. And then Calvin. 4. Oh, Calvin. Oh, and then Marvel, Davidson, Chan. Hi, Marvel. Hello, Marvel. Okay, I'll call you. But your name is here on the screen. But nowadays, it seems that most of you have internet problem, so you don't turn on the camera. What about Grady? Hi, Grady. Grady, are you with us, Grady? Yes. Yeah, well, that is quite different today. Why? Because you don't turn on your camera. So, did you make any mistake, Grady? Only 1. Only 1. Thank you, Grady. How's your brother, Grady? He's still. Oh yeah, he's doing good. Wow, great. Yes. Now, Naomi is okay. Wonderful. Naomi, cepat tanggap. Kenes, ya, Kenes. No mistake. No mistake. Wonderful, Kenes. What about you, Kimmy? Hi, Kimmy. Sifra Kimberly. Where is Sifra Kimberly? No, I can see that one. Right. And what about you, Valerie? Brina. No mistake. Wonderful. 1 mistake. One mistake. Okay. What about you, Quinn? Valerie Quinn? No mistakes. Wow, wonderful. And what about you, Amy? Hi, Amy. No mistake. No mistake. Okay. Vina. 2 mistakes. 2 mistakes. Okay, right. So we're still waiting Marvel and then Harrison, Cecia, and Kimmy. All right. Okay. All right, class. So let's continue. Let's see. Oh, wait a minute. What time do we still only have 5 minutes? 5 minutes. So 5 minutes. Okay, past simple usually as yesterday, but it will take a long time. So again, I'd like to do a review. Yeah. First of all, talking about present simple, there will be an activity that involving the
our bulletin board. But I think I will make it through LMS so that from the LMS you can go to the link later. And then, oh yeah, Kimmy, yes, thank you, Kimmy. Yeah, for the information. You got a problem with the internet, you got a mistake. Let me check it. The daftar nilai. Where is it? So many pieces of paper. Yeah, you are, Kimmy. Thank you. Yeah. And then the last is talking about present simple, present tense. We have present simple tense and present continuous tense. Maybe I haven't touched completely about the present continuous tense or present progressive tense. That is ing form. You may know that. For present simple, the usage, you can go through the note again. Yeah, present simple deals with habitual action, about your routine, about your habits, and also the general truth. And then for present continuous tense, normally it is used to describe or to talk about action that is taking place or happening at the moment of speaking. So, for example, I'm talking to you. We are studying English. He is eating. So it always have that is we think about now. That is, it is happening now. So you use am or is or are depending on the subject. I am, he is, she is, he is, she is, it is, and then we are, they are, you are, plus the verb for the base form, and then plus ing. I am, for example, I am eating. You are eating. He is eating. She is eating. Everyone is eating. Okay. All right, class. I think that's that's all for today. So thank you so much. I'm sorry for the interruptions about the Zoom, but I hope next time we will have a better class activities. Okay, thank you so much for joining us. Now, before I say goodbye, this is very good if you can give me your reaction, please. Bye-bye, everyone. Thank you, Naomi. Thank you, Rena. Thank you, Erika. Thank you, everyone. I'm off now. Salam, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Terima kasih untuk responnya. Silakan yang lain bisa open kamera, yang belum open kamera. Oke, ada Naomi, Kenneth, Frederica, Excel, Vanessa, Amy. Oke, Vanessa sudah rekam videonya? Sudah rekam suaranya yang Miss umumkan di grup musik? Nanti Miss, mungkin ntar dikirim. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita masuk di seni budaya. Kalau yang kemarin sebelumnya kita masuk di ragam hias pada bahan tekstil, ya, ragam hias pada bahan tekstil. Hari ini kita mau masuk di ragam hias pada bahan kayu, ya. Jadi kalian masih belajar tentang ragam hias, dan ragam hias, ya. Nah, di sini kenapa ragam hias Nusantara itu ada banyak sekali jenisnya, ya, anak-anak, ya, ada banyak sekali jenisnya. Terus untuk ragam hias yang dibuat ini ada beberapa media. Kalau sebelumnya pada tekstil, ada kain, ya. Mungkin kalau yang hari Selasa kalian sering gunakan itu pakaian endek salah satunya, endek atau batik, ya. Sebenarnya batik ini ada banyak sekali, ya. Ada dari beberapa daerah. Kemudian ragam hias Nusantara itu pun juga biasanya masing-masing daerah punya nama sendiri-sendiri, ya.
Jadi tidak hanya di Bali, tidak hanya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Papua juga masing-masing punya ragam hias atau motif masing-masing ya. Oke. Nah, kalau kita lihat untuk ragam hias, silakan kalian bisa sambil buka bukunya juga. Kalian buka di bab 10 ya, ragam hias pada bahan kayu. Silakan bisa dibuka ragam hias pada bahan kayu. Bab 10. Itu halaman berapa ya? Nah, sambil share screen ya, anak ya. Bab 10 menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Nah, di sini di bab 10 kita belajar tentang penerapan ragam hias pada bahan kayu. Apa saja yang kita pelajari? Pengertian ragam hias pada bahan kayu, kemudian teknik menggambar, ragam hias ukiran, teknik melukis, ragam hias di atas bahan kayu. Jadi kalau kita pembelajaran offline sebelum pandemi, kita pernah menggambar pada bahan kayu itu adalah pada centong. Centong itu sendok nasi, ya, sendok nasi. Nah, kalau di buku kalian itu contohnya adalah telenan, telenan yang biasanya digunakan untuk memasak, ya, memasak di dapur. Nah, itu adalah salah satu contoh ragam hias pada bahan kayu. Oke. Nah, di bab 10 ini ragam hias pada bahan kayu diharapkan setelah kita mempelajari, siswa dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu yang pertama mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ya, paling tidak kalian menyebutkan contoh-contohnya, kemudian mendeskripsikan keunikan ragam hias pada bahan kayu, mengekspresikan diri, artinya menggambar, ya. Penerapan ragam hias flora, fauna dan atau geometris pada bahan kayu, serta mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna dan atau geometris pada bahan kayu secara lisan. Artinya ini bisa mempresentasikan dari karya, dari masing-masing karya, ya. Oke. Kira-kira kalau kalian lihat penerapan ragam hias pada bahan kayu, ada yang bisa kasih contoh? Penerapan ragam hias pada bahan kayu, contohnya apa? Coba lihat di sekeliling kalian. Oke, ini Leo sudah menjawab. Ukiran, betul sekali. Ukiran. Mungkin kalau kalian lihat di rumah kalian ada kursi ukir, ada meja ukir, atau mungkin ada pintu ukir. Mungkin kalian bisa lihat, siapa tahu mungkin pintu depan, biasanya kalau di rumah-rumah yang style Bali, di situ pasti ada ukiran-ukiran yang indah, ya, di bagian kayunya, di entah jendela, entah di bagian pintu. Kemudian dari perabotan, kalau kalian lihat, mungkin di rumah kalian bisa dilihat ya, lemari atau buffet, atau mungkin peralatan lain, tempat tidur, kursi, ya itu ada ukiran-ukiran. Nah, itu adalah salah satu penerapan ragam hias pada bahan kayu. Mungkin kalau kalian lihat di bagian atas ya, mungkin ada kayu yang dekat dengan genting. Nah, di situ biasanya juga ada ukiran-ukirannya. Atau mungkin yang ada di kamar kalian yang tempat untuk foto, ada figura yang bingkainya kayu, ada ukiran. Nah, itu salah satu penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ya, ada banyak sekali ya. Apalagi kalian tinggal di daerah yang punya nilai seni yang sangat tinggi. Artinya menghasilkan karya-karya seni yang luar biasa. Ya. Oke. Nah, hari ini sebelum kita masuk di penjelasannya, kita mau diskusi kelompok dulu. Nah, apa sih yang mau kita diskusikan dalam sebuah kelompok ini?
Miss tulis di bagian ini ya, chat for everyone ya. Silakan nanti diskusikan. Yang pertama, apa sih manfaat mempelajari ragam hias? Kok dari kemarin ada kita belajar ragam hias pada bahan tekstil, sekarang ragam hias pada bahan kayu ya. Apa manfaat mempelajari ragam hias? Nah, ini disebut ragam hias Nusantara ya, karena memang motif atau ragam hias yang kita pelajari ini adalah ragam hias yang diadaptasi oleh seluruh daerah di wilayah Indonesia. Apa manfaat mempelajari ragam hias Nusantara? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda ya, terutama generasi kalian ya, mungkin namanya generasi milenial. Generasi muda saat ini ya. Oke, sebentar, Miss keliru ini tulisnya. Generasi muda untuk melestarikan ragam hias. Nah, jadi ada dua. Nanti didiskusikan dalam kelompok. Nanti misalkan masukkan dalam kelompok secara otomatis ya di sini. Karena mungkin Miss belum hafal siapa, mungkin berteman dengan siapa Miss tidak hafal. Jadi Miss langsung akan buat kelompoknya otomatis. Yang pertama diskusikan apa manfaat mempelajari ragam hias Nusantara. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda untuk melestarikan ragam hias. Ya, silakan yang mau dicatat pertanyaannya ini. Setelah ini Miss akan masukkan dalam breakout room, jadi dalam kelompok. Kalau di breakout room kelihatan enggak chatnya? Oke, Miss akan masukkan di breakout room dalam kelompok. Silahkan diskusikan dalam 15 menit ya. Diskusikan selama 15 menit. Nah, untuk jawabannya ini adalah jawaban dari pendapat kalian ya. Oke, Miss akan buat dalam kelompok. Di sini karena ada 18. Oke. Miss akan buat bertiga ya. Jadi ada 6 kelompok. Nah, nanti setelah diskusi, silakan dipresentasikan ya. Presentasinya nggak usah tidak perlu membuat PowerPoint, cukup kalian catat, baru nanti langsung dijelaskan saja, langsung disebutkan secara lisan. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak misalkan masukkan dalam kelompok, silakan join dalam kelompok masing-masing.
Oke, Marvel. Marvel apakah di situ? Marvel. Marvel. Oke, semua sudah masuk di room utama ya. Wah, ini berkurang satu ini. Ya, sambil tunggu. Nah, di sini ada kelompoknya Excel, Frederica, dan Wina. Nah, siapa yang akan presentasi ini ya? Jadi kalian silakan presentasikan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, apa manfaat mempelajari ragam hias Nusantara? Yang kedua, apa yang diperlukan? Ada apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda untuk melestarikan ragam hias? Ya, ini ada Excel, Frederica, Wina. Siapa yang akan presentasi? Aku Miss, saya. Oke, silahkan Excel. Sebentar. Nomor 1, apa manfaat mempelajari ragam hias Nusantara? Manfaat ragam hias adalah apresiasi terhadap karya seni rupa dapat dilakukan menganalisis keunikan gagasan suatu karya seni, menyangkut unsur media, bentuk, tema, makna simbolis, dan fungsi serta teknik berkarya. Nomor 2, apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda untuk melestarikan ragam hias? Jawabannya, terus mempelajari kebudayaan dari daerah kita masing-masing. Terus nomor 2, memperkenalkan ragam hias Nusantara, mengoleksi, coba gambar ragam hias Nusantara. Oke, baik, terima kasih Excel sudah menyampaikan ya aspirasi dari kelompok 1 ya. Berikutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tadi untuk jawaban Excel dari kelompok mereka. Tidak? Oke, Miss lanjutkan kelompok berikutnya adalah Guswin, Kelvin Wijaya, Marvel Davidson. Nah, siapa yang akan mempresentasikan ini untuk jawaban dari kelompok 2? Oke, Marvel ya. Silakan Marvel. Oke. Oh. Kelvin dulu, Miss. Oh, Kelvin dulu. Silakan Kelvin. Kelvin mana? Ada enggak Kelvin? Ada. Oke, ya, silakan Kelvin. Apa manfaat mempelajari ragam hias Nusantara? Manfaat ragam hias Nusantara adalah mempelajari ilmu baru terhadap seni. Nah. 2, generasi muda wajib membangun kesadaran untuk melestarikan dan menjaga serta melindungi yang sudah menjadi warisan budaya Indonesia agar tetap berkembang. Oke, terima kasih ya. Berarti melindungi dan melestarikan supaya tetap berkembang. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, Leo, Rena, Vanessa, Emi. Siapa yang akan presentasi? Saya, Miss. Oke, Emi, silahkan. 1, apa manfaat mempelajari ragam hias Nusantara? Manfaat mempelajari ragam hias Nusantara adalah kita menjadi lebih mengapresiasi terhadap kesenian rupa dan juga lebih menghargai budaya kita sendiri. 2, apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda untuk melestarikan ragam hias? Menjaga dan merawatnya dengan baik dan memperkenalkan ragam hias kepada orang sekitar. Oke. Ada jawaban lain? Maksudnya ada yang mau menambahkan untuk kelompok ini? Kalau memperkenalkan dengan masyarakat sekitar itu dengan cara apa? Memperkenalkan ragam hias. Itu dengan cara apa? Membuat poster mungkin? Membuat poster. Oke. Baik.
Terima kasih untuk kelompok 3. Lanjut untuk kelompok 4. Ada Brina, Karne, Naomi. Siapa ini yang akan presentasi? Saya dan Brina. Oke, silakan. Naomi dan Brina. Nomor 1, meningkatkan kreativitas, bisa memahami keanekaragaman ragam hias, dan membantu melestarikan budaya, menambah pengetahuan, dan bisa menjadi hiburan. Nomor 2, Brina. Melahirkan kesadaran melestarikan seni dan budaya dengan mempelajari kebudayaan daerah, menjaga kelestariannya agar tidak pudar, dan meng-share kebudayaan tersebut agar banyak dikenal, mempelajari sudah, Miss. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Brina, ini kelompok 4. Berikutnya kelompok kelima, ada Harrison, Kenneth, Valerie. Siapa yang akan presentasi ini? Saya, Miss. Ya, silakan. 1. Apa manfaat mempelajari ragam hias Nusantara? Manfaat ragam hias biasanya khas untuk suatu unit budaya pada era tertentu sehingga menjadi petunjuk bagi sejarawan atau arkeolog. Nomor 2, apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda untuk melestarikan ragam hias? Mulai mencintai kesenian Indonesia dari diri sendiri, buat komunitas yang bergerak di bidang kesenian Indonesia, mempelajari kesenian Indonesia lewat cara asik, mengurangi konsumsi kesenian dari bangsa lain. Sudah. Oke, terima kasih. Mengurangi konsumsi dari budaya bangsa lain, caranya dengan bagaimana? Halo, Valerie? Atau mungkin dari kelompoknya, cara mengurangi konsumsi budaya lain bagaimana? Mengurangi mengkonsumsi budaya lain. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita bahas berikutnya. Kita masuk di kelompok 6. Ada Kimi, Brilia, dan Grady. Siapa yang akan presentasi ini? Kimi. Oke, silakan Kimi. 1. Apa manfaat mempelajari ragam hias Nusantara? Untuk meningkatkan kreativitas bisa mengetahui cara menggambar dan mengetahui tentang ragam hias Nusantara. 2. Apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda untuk melestarikan ragam hias? Menciptakan kegiatan menggambar ragam hias di sekolah, membuat lebih banyak lagi tipe ragam hias, menciptakan lomba membuat ragam hias. Oke, terima kasih ya. Untuk jawaban-jawaban kalian ya, itu tidak ada yang salah. Semuanya itu adalah jawaban-jawaban yang benar ya, pendapat-pendapat yang bagus. Nah, di sini tadi ada menyinggung budaya Indonesia dan budaya luar ya. Salah satunya mengurangi konsumsi dari budaya luar. Nah, di sini siapa yang pernah lihat film India? Ada nggak? Di India, ya, oke, Kenneth sudah pernah, Grady sudah pernah. Nah, kalian lihat di situ, sebenarnya mereka itu menyajikan budaya mereka. Contohnya apa? Tari India. Tari India itu sebenarnya adalah tarian tradisional mereka, tetapi diangkat ke dunia internasional. Artinya begini, mereka memperkenalkan budaya itu menjadi budaya yang bisa dilihat oleh masyarakat internasional. Ya, akhirnya dari budaya daerah yang akhirnya menjadi budaya internasional itu menghasilkan devisa bagi negara mereka. Dengan mereka menjual film ke luar negeri, ya mungkin Indonesia membeli film-film seperti itu. Nah, itu menghasilkan devisa bagi negara mereka. Dari budaya tradisional menjadi budaya yang bisa menghasilkan devisa bagi negara.
Sama dengan kita, ragam hias Nusantara. Ini ada salah satu ragam hias yang diakui secara internasional adalah batik. Batik adalah milik Indonesia ya. UNESCO sudah menetapkan batik adalah milik Indonesia. Nah, sebenarnya dari budaya yang kita miliki ya, kita bisa membawa budaya ini ke internasional. Kalau batik itu berhubungan dengan fashion, berhubungan dengan tekstil, dengan kain. Itu bisa dibawa ke dunia internasional dengan memperkenalkan dengan jalur fashion ya. Kalau tidak salah beberapa waktu lalu bahkan Christian Dior itu mengangkat fashion, jadi mengadakan fashion show dengan menggabungkan antara fashion internasional dengan pakaian endek, kain endek, ya. Jadi sebenarnya budaya kita itu bisa dibawa ke internasional dan itu akan menghasilkan devisa negara, ya. Karena ketika go internasional kita mengenalkan fashion itu ke dunia internasional, ya, itu akan menghasilkan devisa negara. Itulah kenapa kita perlu melestarikan budaya tradisional. Karena budaya tradisional itu hanya bisa dihasilkan dari daerah-daerah yang daerah-daerah tersebut, tidak ada di luar negeri, ya. Contohnya tadi ragam hias yang sekarang sedang kita bahas ya. Kain endek itu termasuk salah satu ragam hias Nusantara. Dan itu adalah salah satu dari jenis kain khas yang ada di Bali. Ya, di Bali ada banyak sekali ya kain ya. Ada songket ya. Kemudian ada endek ya. Dan endek ini dihasilkan hanya di Bali. Itu adalah salah satu kekuatan kita untuk bisa melestarikan lebih lagi produk-produk dalam negeri ya. Kalau di iklan cintailah produk-produk dalam negeri ya, produk-produk Indonesia gitu ya. Nah, di situ cara kita untuk melestarikan tadi dari jawaban-jawaban kalian ya, itu betul mengurangi konsumsi dari produk-produk yang dihasilkan oleh negara lain. Kemudian salah satunya juga dengan kita memakai kain endek setiap hari Selasa, itu artinya kita melestarikan. Karena dengan kita menggunakan kain endek setiap hari Selasa, akhirnya produsen-produsen yang menghasilkan kain endek, penjahit-penjahit yang menjahit kain endek menjadi baju ya. Atau mungkin akan ada kreasi-kreasi fashion dengan model-model baju yang ada motif kain endeknya. Akhirnya akan lestari, akan berkembang. Ya. Seperti pakaian adat yang kita gunakan setiap hari Kamis. Di situ juga salah satu cara melestarikan budaya Indonesia. Dengan kita menggunakan kebaya ya, menggunakan kebaya, akhirnya produsen-produsen yang entah itu menjual baju kebaya, entah itu menjual kain songket, kain yang lain ya, itu menjadi semakin menjamur. Akhirnya semakin diproduksi lebih banyak lagi. Akhirnya orang mengenal, oh ini ternyata adalah pakaian adat Bali. Orang mengenal. Nah, akhirnya karya tradisional ini semakin berkembang, ya. Jadi seperti itu. Itulah salah satu cara bagaimana kita melestarikan budaya, ya. Kalau yang Miss lihat salah satunya adalah tari. Mungkin kalau di daerah lain tari tradisional itu sudah tidak terlalu sering orang melihat. Tetapi kalau di sini di daerah Bali itu sangat lestari karena di setiap banjar dilatih tari-tarian. Jadi di situ semakin dilestarikan. Oke, nah kita kembali ke ragam hias ya.
ke ragam hias. Misalkan share screen dari bukunya, silakan kalian bisa sambil buka bukunya. Oke, ini ragam hias pada bahan kayu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada contoh-contoh ukiran pada bahan kayu. Untuk membuat ukiran pada bahan kayu, ini perlu keterampilan khusus ya anak-anak ya. Bahkan mereka yang sudah belajar di SMSR, yang khusus seni rupa itu untuk sekolah menengahnya itu 4 tahun. Ya, itu mereka mempelajari khusus yang seperti ini. Kalau kita hanya pelajari 2 jam pelajaran ya. Jadi untuk materi ini kita juga menggambar pada kertas saja ya. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, kita sesuaikan dengan kondisi. Nah, tapi kita lihat ya, ini dari segi ilmunya ya. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa contoh, ini adalah berupa ukiran. Ya, ukiran ini pasti memerlukan alat yang khusus juga selain keahlian khusus. Sebenarnya ini adalah aplikasi yang kita buat pada kain juga, tetapi kalau pada kain kan dengan menggambar. Kalau pada kayu bisa digambar, bisa juga diukir, ya. Nah, fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Di beberapa daerah, jadi ragam hias ini memiliki simbol atau makna tertentu, ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa contoh di buku kalian ya. Jadi sebenarnya ragam hias ini sudah dari sejak zaman dahulu. Ya, disebutkan adalah dari masa lampau juga sudah ada. Nah, kalau masa lampau ini biasanya digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga itu misalnya apa? Kursi, lemari ya, kemudian biasanya peti. Kalau zaman dulu itu menyimpan barang-barang itu di dalam peti, kemudian dikunci. Kemudian bagian bangunan seperti tiang, pintu, jendela, ya ada banyak. Biasanya kalau kalian lihat ada rumah-rumah adat itu pasti ada banyak ukiran-ukirannya, ya. Kalau yang terbuat dari kayu, ya di situ. Itu adalah salah satu karya seni. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan diberi sentuhan ragam hias. Motif hias ini bisa berupa motif tumbuhan ya yang kalian sebut dengan ragam hias flora, kemudian binatang, ragam hias fauna, kemudian bisa ragam hias yang dari pengembangan bentuk-bentuk manusia, yaitu figuratif, ragam hias figuratif, dan juga geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut. Jadi bisa tidak hanya gini, ragam hias yang dibuat, ya ragam hias yang dibuat entah itu pada kain, entah itu pada kayu ya. Tidak hanya mereka terkotak-kotak menjadi, oh ini ragam hias tumbuhan saja, ini ragam hias binatang saja. Ada beberapa ragam hias yang dibuat dan itu merupakan gabungan dari beberapa jenis ragam hias. Ada yang membuat jadi antara flora dan fauna. Di situ dibuat ragam hias yang ada bunga, kemudian kupu-kupu, ya. Nah, itu penggabungan dari beberapa jenis tersebut, ya. Gabungan dari motif-motif. Nah, penerapan ragam hias pada bahan kayu ini bisa dilakukan dengan teknik mengukir, ya, diukir. Bisa juga teknik melukis, menggambar ya, teknik menggambar atau melukis, atau bisa juga gabungan dari keduanya. Gabungan antara menggambar dan melukis, ya. Seperti contoh di buku yang kalian lihat ini, ada warnanya. Ini digambar, kemudian bisa juga ini ada bagian yang diukir, tetapi ini diwarnai, ya. Nah, selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda yang memiliki nilai simbol.
ya. Jadi di beberapa daerah ragam hias yang dibuat itu tidak hanya sekedar dibuat ragam hias supaya indah. Tetapi kadang-kadang ragam hias yang dibuat ini ada simbol-simbol tertentu. Nah, biasanya terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua itu memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Ya, jadi ragam hias ini memang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ini contoh penerapan ragam hias. Di buku kalian yang kalian lihat ini adalah ragam hias pada pilar bahan kayu. Ya, biasanya kalau zaman dulu dibuat sebuah bangunan itu ada pilar. Pilar itu tiang penyangga sebuah bangunan. Itu dibuat besar. Nah, di bagian luarnya biasanya ada ukiran ragam hiasnya. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Jadi ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Jadi bisa dengan menggambar atau melukis, bisa juga dengan mengukir. Atau bisa gabungan keduanya. Ragam hias dikerjakan dengan cara digambar, kemudian diberi warna. Nah, kalau yang kalian lihat itu diberi warna. Tapi ada beberapa ragam hias yang berupa ukiran yang tidak diberi warna. Misalnya pada meja, pada kursi ya, itu nanti dia menggunakan bagian akhir, pelapis bagian akhir itu sering disebut dengan pelitur ya. Jadi tidak diberi warna, tetapi diberi pelapis yang terakhir. Nah, di sini kalian lihat ada ragam hias ukiran Toraja, itu sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini ragam hias ukiran Kalimantan. Jadi masing-masing daerah itu memiliki ciri khas sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Ya. Kalau kalian lihat, kalau di Kalimantan terkenal ada namanya suku Dayak, ya. Di situ ciri khas dari mereka ya. Ini salah satunya adalah yang di sebelah kanan ya. Ini yang sering digunakan di Kalimantan. Nah, penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dikembangkan pada benda atau barang-barang kerajinan. Jadi di beberapa bahan kerajinan di daerah ya, itu juga dikembangkan ukiran-ukiran. Misalnya topeng ya. Jadi topeng ada topeng-topeng yang memang diukir. Topeng-topeng ini sebenarnya untuk keperluan apa? Bisa untuk tari, bisa untuk hiasan. Ya, ada tari topeng ya. Kemudian kalau di Kalimantan, di Papua itu beberapa kerajinan yang menggunakan ragam hias juga ini dibuat pada tameng. Ya, biasanya kalau Kalimantan, Papua, kalau kalian lihat juga pakaian adatnya ya, itu kan ada menggunakan tameng. Nah, ini juga biasanya bisa menggunakan ragam hias. Nah, berikutnya ke teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Teknik penerapannya, kalau tadi sudah disebutkan ya, bisa mengukir, menggambar, atau juga gabungan keduanya. Mengukir, menggambar, atau melukis, atau gabungan dari keduanya. Nah, untuk mengukir, kalian lihat biasanya kalau ukir-ukiran itu kan ada bentuk tonjolan, ada cekungan. Ya. Ada tonjolan dan ada cekungan yang berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu. Dan ini menggunakan alat namanya pahat. Nah, nanti kalian akan mengenal ada beberapa alat pahat ya. Dan fungsinya. Untuk alat mengukir ragam hias di atas bahan kayu,
sebenarnya ada dua alat yang digunakan, yaitu pahat dan pemukul. Tetapi jenis-jenis pahat ini ada beberapa. Nah, untuk pahat sendiri ada dua jenis mata pahat. Mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Penggunaannya disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan dibuat, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini jenis mata pahat mendatar dan melengkung. Ada 4 jenis pahat. Ada 4 jenis alat pahat yang digunakan dalam pembuatan ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama, pahat kuku atau dikenal dengan pahat penguku. Bentuknya ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Gunanya adalah mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawan. Nah, nanti kalau dalam ujian PTS ya, ujian PTS kan Miss ambil dari 2 bab ini, 2 bab seni rupa ini. Kalian bisa lihat di situ jenis-jenis soalnya adalah, nanti mungkin Miss akan tuliskan misalnya, pahat yang digunakan untuk mengerjakan bagian lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal. Nah, itu menggunakan pahat titik-titik misalnya kayak gitu. Jadi kalian baca di sini bentuk dan gunanya untuk setiap pahat. Kemudian untuk pahat lurus atau pahat penyilat, pahat ini berbentuk lurus. Gunanya untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Kemudian ada pahat lengkung setengah bulatan atau disebut dengan pahat kol. Mata pahat kol berbentuk melengkung belahan setengah bulatan. Gunanya mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Nah, berikutnya lagi pahat miring atau pahat pengot. Bentuknya mata pahat pengot berbentuk miring meruncing dan tajam sebelah. Dan gunanya untuk membersihkan pada sudut sela ukiran dan meraut bagian yang diperlukan. Berikutnya untuk pemukul. Nah, pemukul ini, alat pemukul itu digunakan dalam kegiatan mengukir, umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang digunakan palu besi dan batu, ya. Jadi kalau membuat ukiran pada entah itu kayu, entah itu batu, itu perlu pemukul. Karena kadang-kadang ada bagian yang memang harus dibuat bentuk cekungan, tetapi cekungan yang dalam, ya. Nah, kalau cekungan yang dalam itu perlu ditambahkan pemukul supaya hasilnya bagus. Nah, di bawahnya ini adalah langkah-langkah dalam menggambar ragam hias ukiran. Ini langkah-langkahnya, ya. Kemudian melukis ragam hias di atas kayu. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Ini contoh-contoh yang bisa dikerjakan. Jadi menggambar pada, ini telenan ya. Telenan. Tapi kalau yang pernah dikerjakan oleh kakak kelas kalian adalah menggambar pada centong nasi. Oke. Nah, berikutnya kita masuk di mengenal tokoh seni rupa. Jadi kalau kita belajar seni rupa, kita belajar juga salah satu tokoh yang bergerak di bidang seni rupa. Ya, hari ini kita belajar Bapak Widayat, salah satu tokoh seni rupa Indonesia yang lahir di Kutoarjo, Jawa Tengah. Ya, jadi Bapak Widayat ini
adalah seorang pelukis. Pelukis yang bermula di Bandung, melukis pemandangan dengan corak Moi Indi untuk para pelancong. Nah, karya dari Bapak Widayat ini merupakan contoh pencapaian paripurna corak dekoratif dalam seni rupa modern Indonesia, ya. Dan dijuluki karya-karya dari Bapak Widayat ini dijuluki sebagai lukisan bercorak dekoratif magis. Bapak Widayat mendapatkan sejumlah penghargaan, yaitu anugerah seni dari pemerintah, kemudian hadiah utama dalam Binale Seni Lukis Indonesia, kemudian penghargaan Binale Yogyakarta, kemudian beberapa penghargaan yang lain. Salah satunya adalah ASEAN Art Award tahun 93. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya, anak-anak? Ya, kalau tidak, untuk pertemuan berikutnya silahkan bisa disiapkan buku gambar atau kertas gambar. Kita mau gambar ragam hias lagi, pola ragam hias, ya. Nanti kita akan buat ragam hias kembali, tetapi pada kertas, ya. Karena memang dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa harus pada kayu, mengingat situasi. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup untuk seni budaya, ya. Setelah ini kalian istirahat, ya. Oke, kita akan tutup pembelajaran seni budaya kita, ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalian bisa istirahat sampai jam 10.30, baru join kembali di pembelajaran berikutnya. Oke, baik anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalian bisa istirahat. Ada informasi untuk si Marvel? Bentar, masukkan Marvel. Marvel bisa dengar suara Miss Devi? Marvel bisa dengar suara Miss Devi? Panggilan ketiga. Marvel bisa dengar suara Miss Devi? Oke. Silakan coba dikerjakan di LMS-nya 2 kali pengerjaan, ya. Oke, silakan dicoba, ya.